Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berbicara tentang laboratorium, terutama laboratorium biologi yang terdiri dari beberapa kajian seperti botani, zoologi, mikrobiologi, molekuler, dan lainnya, tentu tidak akan terlepas dari pembahasan tentang penggunaan peralatan dan bahan, baik yang itu digunakan untuk kegiatan penelitian maupun praktikum. Nah, kali ini kami dari tim pengelola Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana melakukan pengelolaan terhadap peralatan dan bahan tersebut. Mari kita simak bersama video berikut ini. Kali ini kita akan mencoba mengenalkan mikroskop yang ada di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama, mikroskop binokuler dengan sumber cahaya lampu. Mikroskop ini digunakan untuk pengamatan objek preparat seperti ini. Ya. Preparat awetan, bisa preparat hewan maupun preparat tumbuhan. Jenis mikroskop yang kedua adalah mikroskop stereo. Mikroskop ini digunakan untuk pengamatan objek 3 dimensi. Contohnya, objek hewan arthropoda maupun hewan yang lain. Bisa juga digunakan untuk pengamatan telur katak beberapa stadium. Bisa digunakan untuk pengamatan objek yang lain juga, yaitu pengamatan tentang bunga. Setelah selesai menggunakan mikroskop, selanjutnya mikroskop kita simpan di dalam lemari penyimpanan. Sediakan silika gel dan letakkan di meja benda mikroskop. Kemudian mikroskop kita tutup dengan covernya atau dengan plastik. Ya. Di dalam lemari penyimpanan mikroskop kita juga sediakan lampu pijar secukupnya. Tujuan dari lampu ini untuk menjaga kestabilan suhu di dalam lemari penyimpanan. Kemudian mikroskop yang ada di dalam lemari penyimpanan ini juga harus kita tutup dengan cover untuk melindungi dari debu. Karena debu yang nanti akan kena ke mikroskop maka akan mengganggu dan bahkan merusak lensa di mikroskop ini. Selain mikroskop binokuler, mikroskop stereo juga kita simpan dalam lemari mikroskop sama seperti mikroskop binokuler. Kita kasih silika gel, kemudian kita tutup dengan cover, kemudian di lemarinya juga kita beri lampu pijar secukupnya. Kemudian di laboratorium biologi juga ada lemari penyimpanan preparat awetan, baik preparat awetan tumbuhan maupun preparat awetan hewan. Pada saat menggunakan mikroskop,
para pengguna diminta untuk melengkapi formulir peminjaman alat. Formulir ini berisikan identitas pengguna, keperluan penggunaan mikroskop, mikroskop nomor berapa yang digunakan, menggunakan mikroskop mulai dari jam berapa, dan selesai pada jam berapa. Formulir ini ditandatangani oleh pengguna, misalnya oleh mahasiswa praktikum, dan diketahui oleh asisten sebagai pendamping praktikum. Selanjutnya, formulir tersebut dikumpulkan atau diserahkan kepada Pranata Laboratorium. Dari formulir itu, nantinya akan dapat diketahui seberapa sering mikroskop itu digunakan. Dan selanjutnya akan dapat ditentukan pula waktu rutin untuk melakukan perawatan mikroskop. Demikianlah sedikit sharing dari kami terkait dengan bagaimana kita menyimpan mikroskop dengan baik dan benar agar unjuk kerja dari mikroskop bisa terjaga dan senantiasa bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kali ini kita akan menyampaikan cara penyimpanan bahan-bahan praktikum. Ada dua metode dalam menyimpan bahan praktikum, yaitu metode awetan basah dan metode awetan kering. Dalam menyimpan bahan praktikum awetan basah, kita menggunakan alkohol 70% dan larutan FAA. Untuk metode kering, kita menggunakan taksidermi dan kerangka hewan. Selanjutnya, kita akan melihat di dalam lemari penyimpanan awetan basah. Berikut adalah contoh-contoh hewan avertebrata. Dimulai dari filum yang paling rendah, yaitu porifera atau hewan yang berpori-pori. Kemudian ada juga filum solenterata atau hewan berongga. Kemudian ada platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian Nematelminthes atau cacing gilik. Kemudian ada juga filum Annelida atau cacing bercincin. Kemudian juga ada filum Echinodermata atau hewan berduri. Kemudian Mollusca atau hewan yang memiliki tubuh lunak. Kemudian yang terakhir hewan Arthropoda atau hewan tubuh berbuku-buku. Dalam praktikum sistematika hewan, biasanya kita menggunakan hewan segar. Namun kali ini kita akan menunjukkan cara penyimpanan awetan hewan dengan metode dengan menggunakan larutan alkohol dan taksidermi. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Di sini terdapat awetan Pisces. Di sini ada ikan pari, ada ikan sebelah, ada ikan hiu, dan ada ikan bawal. Dan juga ada rangka ikan. Kemudian untuk kelas amfibi,
Di sini ada awetan basah, katak, dan kodok. Kemudian juga ada rangka katak. Selanjutnya untuk kelas reptil, di sini kita mempunyai taksidermi biawak Jawa atau Varanus salvator. Taksidermi ini yang dimanfaatkan adalah kulitnya saja, sedangkan organ dalamnya dikeluarkan. Kemudian rangkanya menggunakan rangka dari besi atau kawat. Kemudian isinya di dalamnya bisa kita gunakan drakon, kayak seperti bahan yang dipakai boneka. Kemudian di sini juga ada taksidermi ular, ada juga taksidermi reptil, kemudian juga ada rangka kura-kura. Selanjutnya dalam kelas Aves, di sini ada taksidermi ayam betina cemani dan ada taksidermi ayam jago. Selanjutnya untuk kelas mamalia kita ada awetan basah marmut jantan dan betina. Kemudian juga ada taksidermi kelinci, ada juga taksidermi kelelawar, dan juga ada rangka dari marmut. Seperti telah dijelaskan tadi di awal, bahwa awetan basah hewan disimpan dalam larutan alkohol 70% yang sebelumnya telah direndam dalam formalin. Oleh karena itu, untuk menggunakannya, sebelumnya kita rendam terlebih dahulu di air mengalir selama minimal 30 menit. Selanjutnya, setelah 30 menit direndam dalam air mengalir, bahan awetan bisa kita angkat, kemudian kita taruh dalam nampan. Kemudian dapat kita gunakan untuk praktikum. Selain awetan hewan, kita juga mempunyai awetan tumbuhan. Antara lain ada lumut hati atau markantia, kemudian ada lumut tanduk atau anthoceros, kemudian ada paku kawat atau lycopodium. Kemudian di sini juga ada beberapa alga, antara lain Tubinaria, Ulva, dan Padina. Untuk awetan basah, kita menggunakan larutan FAA yang berwarna biru kehijauan, itu adalah FAA. FAA merupakan campuran dari formalin, asam asetat glasial, dan alkohol 70%. Kemudian untuk awetan kering, tumbuhan kita awetkan dengan metode herbarium. Demikian tadi video mengenai pengelolaan peralatan dan bahan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.